Baik ibu-ibu, tadi kan kita sudah mempelajari tentang perlakuan baik dan perlakuan yang buruk terhadap anak. Nah, kita juga sudah menempel tadi ya. Di poin yang jempol itu perlakuan apa aja, di poin yang jempolnya ke bawah itu perlakuan apa aja. Sampai di sini ada kayak bubuhan pin takunakan. Kada. Oke, kita lanjutlah ke selanjutnya. Di sini sudah ulun tempel gambar. Ini gambar apa ibu-ibu? Ini gambar anak perempuan. Nah, dan ini anak laki-laki. Sekarang ulun coba ambil yang kita tuliskan tadi. Ini gambarnya apa ibu-ibu? Iya, bujur. Ini gambarnya ibunya mencubit anaknya. Nah, anaknya terlihat kenapa nih ibu-ibu? Coba kita maknai bersama. Anaknya bujur, kelihatan kesakitan. Anaknya kelihatan kesakitan, ibunya marah. Terus dicubitnya di mana ibu-ibu? Dicubitnya di tangan, bujur. Berarti kita tandai ya, ini anaknya perempuan, Bu. Anaknya perempuan, berarti kita tandai di perempuan. Di sini ya. Ibunya nyubit di sini. Terus kalau dilihat-lihat lagi, apalagi Bu yang sakit? Anaknya nangis ya. Tuh, ada air matanya. Berarti anaknya sedih ya Bu ya. Kita tandai di sini ya Bu, Ibu. Anaknya sedih. Setelah itu apa lagi Bu? Anaknya sakit hati ya. Dimarahin, dibentak sama ibunya. Berarti di mana lagi Bu yang kita tandai Bu? Sini. Baik. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar ini Bu. Banyak ya dampak dari kita memperlakukan atau melakukan kekerasan kepada anak. Anak bisa sakit secara fisik, anak bisa sakit hatinya. Ini berarti secara kejiwaannya dia sakit hati Bu. Dia menyimpan perasaan sedih, takut ke ibu. Ini perasaan di sakit hatinya. Terus sekarang anaknya juga nangis, perilakunya murung. Nah, banyak ya Bu ya dampaknya dari ibunya yang mencubit anaknya ini. Baik ibu-ibu, tadi kita sudah mengelompokkan ya. Kita sudah juga menganalisa anak pas dicubit itu sakitnya di mana aja. Nah, ini adalah penjelasan dari jenis-jenis kekerasan yang kita bahas tadi ibu-ibu. Jadi jenis-jenis kekerasan itu ada 3. Nah, di sini kekerasan secara fisik. Fisik ini ibu-ibu kita sama-sama tahu ya, dicubit, dijewer, ditendang, itu adalah kekerasan secara fisik. Itu mengenai fisik anak ya, tangan, kepala, kaki, semuanya itu adalah kekerasan yang sifatnya fisik. Ada juga kekerasan di sini yang sifatnya psikis. Nah, ini adalah kekerasan yang sifatnya kita menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anak. Misalkan anak tertekan, terus anak sedih, terus anak malu. Nah, contoh sederhananya ibu-ibu ya, kita bisa melihat misalkan kita lagi marah-marah ke anak, tapi kita tapi pian-pian beratan kada mukul nih, tapi anak pian marahi di hadapan orang, terus anak pian nangis. Nah, itu adalah bentuk dari kekerasan secara psikis. Jadi hati anak pian yang tersakiti gitu. Nah, hati anak pian yang aduh kuitanku nih kenapa mau mamai aku, padahal bisa aja jadinya malu anak piannya bu. Setelah itu ada kekerasan secara seksual. Kekerasan secara seksual ini sudah tahu di TV-TV juga kita banyak melihat contohnya ibu-ibu ya, anak-anak diperkosa sama orang tuanya, bahkan ada orang tua kandung ya ibu-ibu. Nah, terus
dieksploitasi secara seksual. Eksploitasi itu maksudnya anak hak-hak semuanya dilanggar, terus dijual, diperdagangkan, dipekerjakan bahkan anak di usia yang memang belum bekerja, dan anak tidak mendapatkan haknya. Nah, ini bisa menyebabkan tadi apa ibu-ibu? Kekerasan secara seksual. Dari jenis-jenis ini, nah ini adalah contoh-contohnya. Kalau fisik itu memukul, mencubit, menendang, setelah itu memasukkan cabai ke mulut sampai anaknya perih ya mulutnya. Nah, itu adalah kekerasan fisik gitu. Kita harus apa ibu-ibu? Kita tidak boleh memaklumi hal-hal yang seperti ini, karena ini sifatnya akan mengganggu keberlangsungan dan tidak memberikan hak anak ya ibu-ibu. Selanjutnya adalah psikis, tadi memelototi anak, terus mengatakan anak bodoh, secara perkataan anak dikata-katai gitu ya ibu-ibu. Seksual itu bahkan cuma pegang pantat atau pegang payudara anak itu adalah bagian dari pelecehan seksual. Dan semua kekerasan ini ibu-ibu bisa saja terjadi di mana saja, tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, di jalan pun, di mana-mana pun, di gang-gang, saat bermain, saat apapun kekerasan ini bisa terjadi ya ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah memahami contoh-contoh kekerasan ini, kita sudah tahu bahwa contoh dan jenis kekerasan ini kemungkinan saja bisa terjadi di sekeliling kita, di anak-anak kita. Kita harusnya sudah sudah sadar dengan permasalahan ini, supaya anak kita bisa tumbuh dengan baik, supaya anak kita terjauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Kita harus paham ya ibu-ibu ya. Betul, tidak perlu kita memahami semuanya, tapi kita tahu oh ternyata mencubit anak itu tidak baik. Lebih baiknya seperti apa coba ibu-ibu? Betul, kita arahkan, kita jelaskan dulu bahwa ini loh hal yang baik tuh seperti ini loh nak, yang tidak baik tuh seperti ini loh. Kemarin kita juga sudah belajar itu di modul pengasuhan ya ibu ya. Di modul pengasuhan kita sudah tahu bagaimana caranya mendidik anak dengan cara bermain. Nah, itu bisa kita masukkan